Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah jemaah sekalian, malam hari ini kita sudah berada di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, satu hari yang sangat mulia ya, di mana para sahabat Rasulullah dan keluarganya mereka mengetatkan ikat pinggangnya untuk banyak-banyak menghabiskan waktunya dalam ibadah. Mudah-mudahan di sisa-sisa Ramadan ini Allah berikan kepada kita kesempatan, kesehatan dan kemauan untuk mengisi Ramadan ini dengan amalan mulia. Jemaah sekalian, ada satu hadis Rasulullah yang berbunyi, ahabbul a'mali ilallahi ta'ala sururun tudkhiluhu ala muslimin, yang artinya kurang lebih sebaik-baik amal yang disukai oleh Allah adalah rasa gembira yang engkau masukkan ke dalam hati seorang muslim. Jadi kalau kita membuat orang bergembira dengan sikap kita, dengan perilaku kita, itu satu amalan yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang itu gembiranya berbeda-beda, ya. Kalau ibu-ibu kayaknya gembiranya diapain, Pak? Mau lebaran kasih sekepok merah-merah, kayaknya gembira tuh ibu, Itu satu amalan yang mulia, ya. Ya, kalau anak-anak mungkin gembiranya dikasih amplop-amplop berisi, ya, ada yang hijau, ada yang merah, ada yang biru, ya. Apa yang kita lakukan yang membuat seorang muslim gembira, itu satu amalan mulia. Ada orang jualan kelihatannya kurang laku, Bapak datang untuk menggembirakan dia, dibelilah tuh dagangan. Walaupun dia nggak butuh, nanti kayaknya saya mau kasihin tetangga saya deh. Ini biar orang gembira. Ini satu amalan mulia. Nah, menggembirakan orang ini, jemaah sekalian, bagian daripada yang dianjurkan. Apalagi menggembirakan orang tua. Nah, ini yang masih muda nih, yang masih punya orang tua. Menggembirakan orang tua luar biasa pahalanya. Datang-datang misalnya, ya, bawa kue, bawa baju, bawa sarung, pulangnya kasih amplop. Gembira tuh orang tua. Kira-kira begitulah, ya. Begitu juga kawan, saudara. Jadi cara menggembirakannya berbeda-beda, tapi dengan satu catatan, kegembiraan itu tidak boleh kegembiraan alladzi yukhalifu syara'. Enggak boleh kegembiraan yang melanggar syarak. Kalau orang joget-joget, gembira nggak orang lihat? Tapi itu bukan kegembiraannya dimaksud, karena kegembiraannya melanggar syarak. Jangan sampai disalah artikan, ya. Karena ada seorang artis bertanya kepada seorang ustadz, maaf nih, Ustadz, gimana hukumnya orang joget-joget, artis, ya, yang mengumbar aurat? Ustadznya bawa hadis tadi itu, menggembirakan orang. Ini salah kaprah, ya. Memang menggembirakan orang itu satu amalan mulia, tapi dengan catatan kegembiraan yang tidak melanggar syarak. Kalau orang, ya, dibuat konser musik, wah, joget-joget, gembira nggak tuh? Gembira, tapi ini bukan berpahala, justru berdosa. Kenapa, teman sekalian? Karena dia menolong orang berbuat maksiat. Kata Allah, may yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakun lahu
wizrum minha. Barang siapa yang menolong satu pertolongan yang tidak baik, dia dapat dosanya juga. Wa wizru man amila biha, dan juga orang-orang yang mengamalkan amalan tidak baik itu. Ya. Nah, ini hati-hati. Jadi jamaah sekalian, anak-anak kecil kadang-kadang ya kita meremehkan, padahal kegembiraan mereka juga satu amalan mulia. Orang kita malah galak sama anak kecil ya. Ibu-ibu, nenek-nenek. Rasulullah tuh sayang dengan para janda-janda tua. Ini jangan salah Pak Edo nih, janda-janda tua ya. Itu sering mengadu kepada Rasulullah. Rasulullah tidak menolak. Apa pengaduan mereka didengarkan. Untuk menggembirakan para lansia ini, Rasulullah mendengarkan aduan mereka. Nah, jadi menggembirakan orang ini bagian dari satu amalan mulia. Tadi hadisnya seperti itu. Ahabbul a'mal ilallahi ta'ala sururun tudkhiluhu ala muslimin. Amal yang mulia disukai oleh Allah adalah kegembiraan yang engkau berikan kepada hati seorang muslim. Nah, ini mau lebaran ini kan ya, punya banyak kesempatan kita menggembirakan orang. Betul? Mungkin saudara-saudara, bibi-bibi, paman-paman, kita silaturahim, itu membuat gembira mereka. Apalagi silaturahimnya bukan hanya sekedar datang, ada yang dibawa misalnya ya, ada yang ditenteng. Wah, ya, lihat tentengannya aja udah gembira tuh. Lihat tentengnya udah gembira. Apalagi begitu pamitan, ada salaman, gerenjel-gerenjel, wah itu tambah gembira lagi tuh. Jadi Islam ini mengajarkan baiknya hablum minallah dan baiknya hablum minannas. Kalau orang rajin sholat, rajin baca Quran, rajin misalnya ke masjid, tapi pelitnya setengah mati, nggak pernah berbagi. Kalau ada orang minta diusir, kira-kira itu gimana di mata manusia? Jelek. Nah, kalau di mata manusia tidak baik, lalu orang mendoakan dia buruk, mudah-mudahan Pak Adi cepat stroke misalnya. Bisa beneran tuh Pak. Karena kalau orang nggak baik itu kecenderungan orang pun mendoakannya tidak baik. Tapi coba kalau kitanya baik, kitanya dermawan, orang pun mendoakannya baik. Mudah-mudahan Pak Haji ini rezekinya makin luas, sehat badannya, panjang umurnya, tambah apanya? Tambah rezekinya lah ya. Tambah rezekinya. Jangan tambah istrinya. Jadi kalau kita berbuat baik, orang pun mendoakan baik. Sama kalau kita zalim, orang pun buruk. Itu doa yang paling bahaya, itu doaul madlum. Doanya orang yang dizalimi. Jangan sampai dia angkat tangan. Kalau dia sampai angkat tangan, tidak ada hijab, doanya didengar oleh Allah. Doaul madlum. Jamaah sekalian nih, ini mumpung belum lebaran ini, mungkin kita bisa mempersiapkan diri untuk menggembirakan orang. Mudah-mudahan dari 20 orang yang digembirakan itu 20 yang mendoakan kebaikan. Ya, mendoakan kebaikan. Memang sunnahnya kalau kita diberi orang atau ditolong orang, minimal kita mengucapkan terima kasih, jazakallahu khairan. Jadi ada ucapan terima kasih ya. Kalau orang dikasih atau ditolong japlem aja nggak ada omongan apa-apa, kira-kira yang nolong gimana? Dia orang punya mulut apa nggak nih ya? Jangan-jangan dia gagu. Jadi sunnahnya tuh mengucapkan sesuatu. Kata Rasulullah, "Man lam yashkurin nas, lam yashkurillah." Siapa yang enggak terima kasih kepada manusia, dia tidak terima kasih kepada Allah. Terima kasih juga bagian dari menggembirakan.
Tapi dari sisi orang yang memberi, dikata Allah dalam surah Al-Insan, wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskina wa yatima wa asira innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Dari sisi orang yang memberi atau yang menolong ini, dia bilang, saya beri kamu makanan, saya tolong kamu, saya tidak berharap balasan maupun ucapan terima kasih. Oh, ini orang yang betul-betul abror. Abror ini calon penghuni surga. Kalau ada orang nolong orang, ngasih orang, orangnya diem saja, nggak ngomong apa-apa, tapi dalam hati dia pelong gitu, nggak ada apa-apa kepada orang itu. Wah, ini al-abror nih. Karena umumnya kita kalau orang diem aja tuh kayaknya, ini orang dikuasai tolong diem aja gitu, nggak ada omongan apa-apa. Tapi kalau orang itu bisa ikhlas, Pak, pelong hatinya sama sekali, orang itu ditolong lagi walaupun dia nggak ngomong apa-apa, ditolong lagi. Oh, ini bener-bener orang ini nolong, la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Saya tidak berharap balasan dari kamu, juga saya tidak berharap ucapan terima kasih. Ini dari sisi orang yang memberi. Tapi dari sisi orang yang diberi, hendaknya dia mengucapkan terima kasih dan mendoakan kepada orang yang memberikan pertolongan. Mudah-mudahan yang diberi keluasan rizki, yang diberi kelapangan rizki, bisa berbuat dengan rizkinya tersebut menggembirakan saudara-saudara yang mau pulang kampung, itu sama ditungguin di kampung sama orang-orang kampung, Pak. Orang kota kalau pulang itu ditungguin, bukan hanya orangnya. Bener, makanya kalau orang pulang kampung itu kita harus mikir bukan sekedar beli tiket kereta atau bis, tapi pikirin nih ponakan-ponakan, bibi-bibi, saudara-saudara. Tapi itulah bagian daripada anjuran Nabi kita, memberi. Kata Nabi, tahabbu, berilah hadiah, kalian akan saling berkasih sayang. Dengan diberi hadiah itu timbul kasih sayang. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.